Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1139. Tunggu, aku mengambil nyawa anjing ini. Tuan Dio mengambil pisaunya, dan berkata kepada pengawal, cepat belah perutnya, dan ambil penawarnya. Saat Tuan Dio berbicara, dia hanya merasa nafasnya semakin lemah, meski ada penawar racunnya, tapi luka tempat terkena pisaunya di sini terluka parah. Tuan Dio memegangi dadanya, dan aliran darah terus mengalir. Meskipun anak buahnya telah membelah perut Vincent Yang dan mengeluarkan obatnya, pada saat ini, dada Tuan Dio tidak dapat disembuhkan. "Le Tuan Qin, beraninya kamu bermain denganku." Tuan Dio baru membalikkan badan. Thomas Qin sedang mengejek dia. Tujuan Thomas Qin adalah membuat mereka bersaudara saling berselisih dan saling membunuh. Dia tidak melakukan apa-apa, dan mereka di sini sedang berjuang untuk hidup dan mati. Satu mati dan satu terluka. Sekarang Tuan Dio akan mati di sini juga. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa membenci Thomas Qin. Setelah mendengar ini, Thomas Qin tersenyum dingin. Bermain dengan kalian semua sangat ringan. Terlalu murah untuk membuatmu mati seperti ini. Begini, aku akan menyelamatkan hidupmu sekali. Setelah berbicara, Thomas Qin melangkah maju, mengeluarkan jarum perak, dan menusuknya langsung ke leher Tuan Dio. Tiba-tiba, Tuan Dio gemetar seperti tersengat listrik, dan kemudian matanya menunjukkan ketakutan. "Ada apa denganku? Ada apa dengan diriku? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" Iyagi. Thomas Qin tersenyum tipis. "Tidak bisa bergerak, ini lebih baik dari kematian, kan?" Setelah berbicara, Thomas Qin menyuntikkan beberapa jarum perak Iyagi, dan darah di dada Tuan Dio berhenti. Pergi, jangan sentuh aku." Jarum perak yang baru saja Thomas Qin suntikkan membuatnya kehilangan perlawanannya. Ini benar-benar menakutkan. Tuan Dio sangat tidak menyukai perasaan 1 meter. Thomas Qin mengerutkan kening, berbicara begitu banyak. "Sudah, diam saja, aku sedang menyelamatkanmu." Setelah berbicara, Thomas Qin menusuk tenggorokannya dengan jarum perak. Tiba-tiba Tuan Dio mengeluarkan suara. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama, dan tidak ada suara, hanya ekspresi mengerikan. Bagi Thomas Qin, itu adalah operasi normal menggunakan jarum perak untuk menyegel pita suara orang lain, tetapi kali ini Thomas Qin tidak menggunakan proses yang rumit, dan malah langsung merusak tenggorokannya. Tuan Dio tidak bisa membuka mulutnya dan tidak bisa berbicara. Pengawal Iain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri dan melihat bahwa Thomas Qin sepertinya memperlakukan yang buruk kepada tuan kedua lagi, tetapi mereka juga tidak berani berbicara terlalu banyak dan hanya bisa berdiri dan menonton. Setelah Thomas Qin melakukan beberapa operasi pada Tuan Dio, darah di dadanya berhenti. Dia sudah terhindar dari kematian. Banyak pengawal yang tertegun sejenak. Saat ini, mereka tidak tahu apakah mereka harus berterima kasih kepada Thomas Qin atau apa, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak berani melakukan apapun pada Thomas Qin. Pada saat ini, Tuan Dio benar-benar seperti orang yang tidak berguna. Dia tidak bisa memindahkan posisi apapun di bawah lehernya, dan dia tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa mengandalkan kontak mata, dan orang lain tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Dio membuka mulutnya dengan ragu-ragu, dan menatap Thomas Qin dengan wajah mengerikan. Thomas Qin tersenyum dingin, dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. "Bagaimana perasaan ini? Apakah nyaman? Aku akan menyelamatkan hidupmu dulu, dan kamu keluarga Hua, aku akan membersihkannya bersama." Setelah berbicara, Thomas Qin melirik Tuan Dio dan pengawal mereka. Dia berkata dengan dingin, "Kembali dan beritahu kepala keluargamu, cuci lehermu, dan tunggu aku mengambil nyawa anjing ini." Ketika Fiona Han di tanah melihat pemandangan ini, dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata.
Thomas Kin ini terlalu lancang. Beraninya melakukan sesuatu melawan Tuan Dio. Apa dia sudah gila? Kamu sedang mencari kematian. Kamu pasti mencari kematian. Nama marganya Kin. Kamu gila. Kamu mencari kematian. Setelah berbicara, Fiona Han bergegas ke arah Thomas Kin. Dia menunjuk ke hidungnya dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa kamu akan membunuh kami jika kamu melakukan ini? Kamu mati sendiri. Jangan mengajak kami. Kamu keluar dari sini." Ketika Fiona Han berkata, Thomas Kin menamparnya. Dengan sekejap, tamparan menamparkan wajah Fiona Han lagi. Pergi. Wanita seperti ini, Thomas Kin, tidak tahan lagi, bahkan jika itu karena harga diri Suan Ma, dia juga tidak perlu bersikap sungkan padanya. Fiona Han ditampar di wajahnya, dan kemarahannya tiba-tiba naik, tetapi melihat bahwa Thomas Kin begitu kuat, dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia lebih baik menahan amarahnya. "Thomas, kamu lihat saja." Setelah mengatakan ini, Fiona Han meninggalkan hotel dengan marah. Setelah Thomas Kin dan Gedi pergi, Gedi merasa khawatir. "Thomas, sekarang kita bisa menyinggung keluarga Hua sampai mati." Thomas Kin menepuk bahu Gedi dan berkata, "Bukan kita, tapi aku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menanggungnya padamu." Gedi menatap dan berkata, "Bagaimana itu bisa? Tentu saja kita harus menanggung masalah ini bersama." Thomas Kin tersenyum, "Tentu saja aku mengerti apa maksud kamu, tetapi konsekuensi ini bukanlah sesuatu yang kamu mampu tanggung. Aku tidak bisa membuat keluarga Hua berhadapan denganmu. Aku sendiri yang menanggungnya saja." Tentu saja Thomas Kin bukan menganggap remeh Gedi, tapi ada beberapa masalah cukup hanya dia sendiri yang menanggungnya saja. Masalah mengenai keluarga Hua, Thomas Kin dengan mereka harus ada suatu akhir, dia tidak ingin Gedi terlibat. Gedi mengangguk tanpa pengertian. Thomas Kin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah meninggalkan hotel, Thomas Kin langsung mendatangi kantor penjualan Linke Real Estate dan melihat Jessie Chen di depan pintu. "Kakak ipar, kenapa kamu baru datang? Aku sudah lama menunggumu." Thomas Kin tersenyum, "Laku menyelesaikan beberapa hal, jadi aku terlambat." "Kamu sudah ingin membeli rumah?" Jessie Chen mengangguk, "Ya, aku menabung, aku ingin membeli rumah, anggap saja sebagai investasi. Sekarang harga rumah semakin mahal, aku tidak mampu membelinya jika sekarang tidak membelinya." Thomas Kin mengangguk, membeli rumah adalah hal besar, bahkan jika tidak ditinggal, menjadikan sebagai investasi juga bagus. Kota Donghai telah berkembang sangat baik tahun ini, terutama karena kembalinya Thomas Kin dan berdirinya Suan Company. Suan Company ini telah mendorong ekonomi puluhan miliar dolar untuk seluruh kota Donghai, sehingga kota Donghai sekarang menjadi lebih baik, dan harga rumah terus meningkat. Bahkan Thomas Kin tidak menyangka bahwa kepulangannya akan benar-benar mendorong perkembangan kota Donghai. "Ayo pergi, masuk dan lihat-lihat." Jessie Chen melirik perkebunan itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Linke Real Estate ini terlalu mahal, dan semuanya dihias dengan baik. Anggaran aku mungkin tidak cukup, kakak ipar." Jessie Chen menghemat total lebih dari 100.000 dan ingin membeli rumah kecil seluas 60 hingga 70 meter persegi dengan uang muka. Harga unit tidak boleh melebihi 12.000. Harga rumah Linke Real Estate tidak kurang dari 20.000. Semua dekorasinya adalah dekorasi mewah seluas 5.000 meter persegi, jadi harga rumahnya tentu saja tinggi. Dengan anggaran ini, dia dapat membeli paling banyak 1.221 meter persegi, tetapi berapapun mahalnya, dia tidak mampu membelinya. Thomas Kin berkata, "Jangan khawatir, aku kenal bos mereka dan bisa memberi kamu diskon." Linke Real Estate sebenarnya adalah cabang dari Real Estate keluarga He. Hanya saja Linke Real Estate dianggap sebagai produk high-end di Real Estate keluarga He, yang mengkhususkan diri pada dekorasi rumah yang bagus. Thomas Kin sembarangan menyapa dengan santai, bahkan uang pun tidak perlu dikeluarkan. Setelah mendengar ini, Jessie Chen ragu-ragu.
Baiklah, ayo pergi dan lihat dulu. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba sebuah Mercedes-Benz melaju dan berhenti di depan pintu kantor penjualan. Seorang pria dan seorang wanita turun dari mobil. Pria itu gemuk dan botak, tampak sangat berkilat. Ketika wanita itu melihat Jessie Chen, dia terkejut. "Jessie, kamu benar-benar datang ke Linke Real Estate untuk melihat rumah. Apakah kamu kaya?" Jessie Chen mengerutkan kening. Ini adalah mantan rekannya, karena dia bersaing memperebutkan posisi dengannya, membuat dia keluar. Jadi dia menaruh dendam padanya. Tanpa diduga, dia menemukannya di sini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.